Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID teman-teman. Di video ini yang akan saya sampaikan adalah cara mengubah workplan pada balok atau BIM. Cara mengubah workplan ini bisa juga diterapkan pada objek-objek lain nantinya. Karena ini secara prinsip saya menggunakan BIM atau balok. Langsung saja ya teman-teman ya. Dari opsi project, klik structural template ya. Atau bisa juga dari menu atau logo R ya, kemudian new project ya teman-teman ya. Nah di sini sudah tampil. Yang pertama saya akan menambahkan elevasi. Silakan teman-teman bisa ikutin ya. Klik kanan kemudian grid similar. Ini jaraknya 3 meter ya. Misalkan saya offsetnya juga, saya juga 3 meter ya teman-teman ya. Enter, kemudian klik ya pada garis ujung asnya, tarik ke kanan, kemudian klik. Ya, tekan escape beberapa kali. Nah, di antara level 1 dan level 2 akan saya nambahkan level namanya level 1A. Klik kanan, grid similar, kasih offset jaraknya misalkan 500 atau 50 cm. Kemudian klik geser ke kanan ya. Klik pada snap endpoint. Klik supaya sama rata ya. Kemudian atur tampilannya, kecilkan untuk sementara skalanya supaya kelihatan ya. Di sini ada level 1, level 1A. Ini saya ubah, klik 2 kali, ubah namanya menjadi 1A. Enter, pilih opsi yes ya. Nah, kembali ke structural plan level 1 ya teman-teman ya. Di level 1 saya akan membuat grid. Gridnya ngasal ya, nggak usah pakai jarak ya. Kira-kira saja eh, misalkan sini A, ini B ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Setelah asnya jadi atau gridnya jadi, kemudian saya akan menambahkan balok. Klik menu struktur, kemudian pilih opsi BIM. Pilih salah satu balok dari konkret rectangular BIM ya. Pilih salah satu ya, misalkan 3060, kemudian klik, klik, muter ya teman-teman ya. Setelah itu tekan escape beberapa kali untuk menonaktifkan perintah BIM. Kemudian seleksi semuanya ya. Setelah seleksi saya akan mengcopy di level 2 dan 3 ya. Setelah seleksi, klik copy to clipboard atau tekan Ctrl C ya. Kemudian pindah ke level 2, klik 2 kali, kemudian paste align to current view ya. Kemudian klik level 3, klik align to current view lagi ya. Jadi di level 2 dan level 3 sudah tercopy. Kalau kita lihat 3D-nya akan seperti ini. Nah, di sini pilih opsi find, kemudian pilih shaded ya. Anggap aja ini saya tidak menggunakan kolom ya teman-teman ya. Nggak masalah ya. Yang penting karena saya asumsikan ini adalah fokusnya adalah mengubah atau mengganti work plan object. Jadi saya nggak menggunakan kolom ya. Nah, kalau kita lihat di tampak shot, maka di sini terdapat di level 1, 2, dan 3 posisi baloknya. Nah, sekarang mengubah work plan ya. Saya akan mengubah work plan balok level 1 ya. Jadi berada di level 1A ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Klik level 1, kemudian seleksi ya, filter ya, kemudian check none, kemudian pilih structural framing. Apply, oke.
Setelah itu di sini ada edit work plan, ya. Edit work plan, pilih level 1A, kemudian klik OK, ya. Maka ini akan berpindah ke level 1A, teman-teman ya. Akan berpindah ke level 1A. Kita lihat di sini. Level 1A, ya, teman-teman ya. Misalkan level 1A-nya saya naikkan, ya, misalkan jadi 1000, ya, maka baloknya akan ikut naik karena sudah asosiatif terhadap plan level 1A, ya. Jadi baloknya ikut naik ketika dinaikkan. Nah, kembali ke level 1A. Nah, seperti ini, ya. Cuma di sini tidak muncul notasinya, teman-teman ya. Kalau di level 1 ini sudah nggak ada ya. Sementara di level 1A itu notasinya hilang, ya. Karena kita menggerakkan ke atas atau mengubah work plan objek, ya, mengubah objeknya terhadap work plan dari lantai 1 ke lantai 2. Yang diseleksi tadi adalah objeknya, sementara tag-nya nggak ikut terseleksi, ya. Jadi tag-nya yang berada di level 1 itu akan hilang, sementara di level 1A tidak muncul, gitu teman-teman ya. Karena itu adalah bagian dari anotasi. Teks itu termasuk bagian dari anotasi. Jadi ketika objeknya digerakkan ya atau dipindah work plan-nya, dia tidak ngikut alias hilang secara otomatis. Nah, untuk memunculkan kembali caranya itu seleksi ya semuanya. Kalau mau difilter, filter misalkan jenis objek yang terseleksi banyak ya, bisa melalui filter kemudian seleksi structural framing, oke, ya. Kemudian di sini ada annotate, kemudian tag all, ya. Di sini pilih structural framing, ya, tag standar, ya. Kemudian apply, oke, maka dia tagnya akan muncul kembali, ya. Jadi cara untuk mengubah work plan objeknya secara prinsip, saya ulangi ya teman-teman ya. Yang pertama seleksi objeknya bisa dari tampak, bisa dari denah, ya, seperti ini. Kemudian eh, pilih work plan, ya. Kalau objeknya yang terseleksi seperti ini dengan cara di blok ya areanya, disorot areanya seperti ini, biasanya untuk project yang kompleks akan terseleksi banyak objek. Teman-teman bisa menggunakan filter. Ya, kemudian di sini ada framing tag. Nah, ketika diseleksi dua-duanya, maka di sini nggak muncul ya. Edit work plan-nya nggak muncul ya. Modify-nya di panel modify. Gitu. Karena yang terseleksi lebih dari satu objek. Yaitu anotasi dan eh, modelnya. Ya, anotasi itu teksnya, modelnya, baloknya. Nah, pilih seleksi, kemudian filter. Saya ulangi ya teman-teman ya. Hilangkan tanda centang tag, kemudian apply, kemudian oke. Ya. Jadi untuk mengubah work plan, seleksi objeknya, kemudian edit work plan. Balikan misalkan level 1. Kemudian oke. Ya. Setelah itu di sini muncul lagi ya. Jadi cukup mudah untuk mengubah work plan objek di Revit ya. Kalau antar level bisa di copy paste ya. Tapi kalau kita mau menggerakkan objek, memindah objek antar level, itu kita menggunakan
work plan ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan work plan, yaitu edit work plan. Jadi teman-teman udah paham ya. Jadi ketika nanti teman-teman ada masalah bahwa baloknya perlu dinaikkan satu level atau beberapa level tertentu, ya teman-teman bisa menggunakan toolbar edit work plan. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Jangan lupa silakan subscribe channel Revit ID supaya teman-teman bisa mendapatkan update secara rutin ya, materi Revit terbaru beserta tips dan triknya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya senang bisa membantu teman-teman yang ingin belajar Revit ya. Akan lebih senang juga bila teman-teman bersedia untuk nge-share video ini ke teman lainnya ya, supaya teman-teman lainnya juga punya kesempatan belajar dari channel Revit ID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.